Jika sudah menyiapkan alat tulis dan buku paket, marilah kita awali belajar hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sika berdoa. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, anak-anakku, bagaimana belajar online hari ini? Sudah siap? Sudah semangat? Bunda akan menambah semangat anak-anak dengan mengajak anak-anak bernyanyi terlebih dahulu. Anak-anak tahu lagunya Menanam Jagung? Nah, kita akan menyanyikan lagu tersebut, namun liriknya Bunda ganti ya. Untuk itu, ikuti Bunda bernyanyi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ayo semua kita bersiap belajar tematik tema 1. Ambil bukumu, ambil pensilmu, kita bersiap untuk belajar. Ayo fokus simak materi, belajar tematik dengan semangat. Nah, bagaimana anak-anakku? Sudah lebih bersemangat? Jika sudah, silahkan selanjutnya anak-anak simak penjelasan materi dari Bunda berikut. Mari kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Baik, anak-anak Bunda Soli dan Soliha, di sini Bunda tampilkan teks cerita tentang perkembangbiakan alami tumbuhan. Mari kita belajar makna kata-kata sulit yang ada di dalam teks ya. Mari kita baca terlebih dahulu. Perkembangbiakan alami tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Tumbuhan yang tumbuh dari biji biasanya adalah tumbuhan yang memiliki buah berbiji. Misalnya, mangga, jeruk, dan jambu. Biji yang ditanam dan dirawat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah akan terus dewasa. Tumbuhan yang sudah dewasa dapat menghasilkan buah. Selain dengan biji, ada juga perkembangbiakan tumbuhan dari tunas. Contohnya, tanaman pisang. Tumbuhan ini berkembang dari tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tumbuhan dewasa. Tunas ini akan terus tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, sudah kita baca teks perkembangbiakan alami tumbuhan. Di sini Bunda menampilkan bagaimana buah mangga itu berkembang biak dari biji, kemudian pohon mangganya hingga berbuah. Nah, selanjutnya kita menuliskan kata-kata yang sulit di dalam teks dan kita cari maknanya. Yang pertama, Bunda menuliskan kata-kata yang sulit yaitu berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan baru. Yang kedua, kecambah, yaitu tumbuhan yang masih kecil, perkembangbiakan tumbuhan dari tumbuhan berbiji. Kemudian yang ketiga, yaitu tunas, artinya tumbuhan muda yang baru tumbuh yang awalnya berbentuk kecambah. Nah, anak-anak bisa menuliskan kata-kata yang belum dimengerti, kemudian bisa ditanyakan ke Bunda ya. Selanjutnya kita belajar menuliskan kembali informasi yang ada di dalam teks. Langkahnya, yang pertama kita baca sekali lagi ya teks cerita. Nah, apabila sudah paham teks ceritanya, langkah yang kedua kita menuliskan inti-inti yang ada di dalam teks. Nah, selanjutnya kita menggabungkan inti-inti yang sudah kita tulis menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, kita akan belajar proses pertumbuhan tumbuhan. Pertumbuhan tumbuhan atau tanaman biasanya meliputi akar, batang, ataupun daun. Semakin banyak akarnya dan daunnya, maka tumbuhan tersebut mengalami proses pertumbuhan. Semakin panjang, tinggi batangnya, maka tumbuhan tersebut mengalami pertumbuhan. Nah, selanjutnya bagaimana proses pertumbuhan tumbuhan mangga? Kita tahu bahwa buah mangga
adalah buah yang memiliki biji. Nah, biji mangga bisa kita tanam, kemudian lama-kelamaan akan tumbuh akar. Selanjutnya tumbuh akar dan tunas. Selanjutnya tumbuh pohon kecil, pohon mangga kecil. Lama-kelamaan pohon mangganya menjadi besar, dan selanjutnya pohon mangga tersebut berbunga. Bunga tersebut akan bermekar dan menjadi buah, sehingga pohon mangga tersebut berbuah mangga, dan mangganya bisa kita makan, buahnya, kemudian bijinya bisa kita tanam kembali. Selanjutnya kita akan mengamati gambar yang sudah Bunda tayangkan, yaitu ada bunga melati putih. Ternyata mempunyai ciri, yaitu mahkotanya berwarna putih dan jumlahnya 5. Ada bunga apa ini? Bunga anggrek bulan. Cirinya yaitu memiliki kelopak yang besar dan berwarna putih juga ya. Dan selanjutnya, betul, bunga rafflesia, yaitu cirinya memiliki 5 mahkota dan ada bintil-bintil orange yang kasar. Nah, hasil pengamatan berdasarkan gambar bisa kita menggunakan mata kita sendiri, kemudian kita tuliskan berdasarkan yang kita lihat. Baik, anak-anak Bunda Sholi dan Sholiha, kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada 2 macam. Yang pertama yaitu alami, dan yang kedua yaitu buatan. Perkembangbiakan tumbuhan alami artinya perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan buatan yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dan dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami macam-macamnya yaitu biji. Nah, ada pohon jeruk, pohon mangga, pohon semangka. Kemudian ada tunas yaitu pohon pisang, cocor bebek, dan pohon bambu. Selain itu ada umbi yaitu singkong, bunga bakung, wortel, dan bawang putih. Selanjutnya spora yaitu tumbuhan paku-pakuan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan salah satunya yaitu cangkok. Nah, cangkok bisa kita lakukan pada pohon mangga ataupun pohon jambu. Caranya seperti yang Bunda tayangkan ya. Kita kelupas dulu batang pohon, kemudian kita beri pupuk tanah yang sudah dikelupas, kemudian kita bungkus menggunakan sabut kelapa atau plastik, kemudian kita ikat. Tapi mengikatnya jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor ya. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan ciri perkembangan tumbuhan. Di sini Bunda tuliskan yaitu jenis perkembangbiakan dengan umbi, yaitu ada umbi batang dan nanti ada umbi lapis. Nah, persamaannya sama-sama tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, bedanya kalau umbi batang yaitu batangnya yang tumbuh di dalam tanah akan membentuk umbi, akan membentuk buah. Sedangkan umbi lapis bawangnya yang tertutup lapisan daun. Nah, di sini Bunda sudah gambarkan persamaannya ya. Di situ ada benar, ada bawang merah dan kentang. Nah, di situ ada tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya, bagaimana kita menuliskan kalimat? Kita tahu bahwa kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek, apa ya subjek? Subjek yaitu pelaku yang melakukan kegiatan. Predikat itu apa yang dilakukan kegiatannya. Objek yaitu
penjelas dari predikat, sedangkan keterangan yaitu pelengkap kalimat berupa waktu atau bisa berupa tempat. Cara membuat kalimat yang harus diperhatikan ketika kita membuat kalimat yaitu huruf kapital dan tanda baca. Huruf kapital atau yang sering kita sebut dengan huruf besar kita tuliskan ketika di awal kalimat nama orang, nama tempat, nama agama, dan kitab suci. Tanda baca yang sering kita tulis yaitu titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Tanda seru biasanya kita tuliskan ketika di akhir kalimat perintah ya. Nah, Bunda akan menuliskan kalimat biji mangga tumbuh subur di pekarangan rumah. Biji mangga termasuk subjek, tumbuh termasuk predikat, subur termasuk objek, dan di pekarangan rumah termasuk keterangan yaitu keterangan tempat. Biji mangga huruf B Bunda tuliskan huruf kapital karena di awal kalimat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Bunda punya satu untuk anak-anak. Pagi hari beli kue putu, beli banyak, bawaannya ringan. Sudah belajar tema 1 dan saatnya kita menyelesaikan tantangan. Baik anak-anakku, bagaimana? Sudah paham tentang penjelasan materi hari ini? Alhamdulillah, sudah paham ya anak-anak hebat? Jadi hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama, makna kata dan menuliskan informasi dari teks. Yang kedua, kita sudah belajar tentang proses pertumbuhan tumbuhan. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang persamaan dan perbedaan ciri perkembangan tumbuhan. Yang keempat, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan tantangan dari Bunda berupa kuis yang tersedia di website e-learning.sekolahteladan.sck.id. Bunda yakin anak-anak bisa mengerjakan dengan baik karena di teladan semua anak itu hebat. Nah, marilah kita akhiri belajar kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Nahtatim bil hamdalah, alhamdulillah. Baik anak-anakku, terakhir Bunda berpesan untuk selalu menjaga sholat 5 waktunya dan membantu orang tua di rumah ya. Bunda tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.